Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Indri. Kita akan belajar IPA, materi rantai makanan. Oke, rantai makanan itu apa ya? Apakah di antara kalian ada yang sudah mengenal rantai makanan? Apakah makanan dikasih rantai? Seperti rantai sepeda itu? Ternyata rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Itu ya. Sekarang mari kita mengenal bagian-bagian dari rantai makanan. Ada apa aja ya? Nih yang pertama ada produsen. Dari katanya aja kita udah mengenal ya. Produsen itu berarti yang memproduksi makanan. Siapa aja itu? Tumbuhan hijau, alga, dan lumut. Terus rantai yang kedua ada konsumen. Konsumen primer atau tingkat 1 ini adalah hewan herbivora karena ia suka makan apa? Ya, betul, tumbuhan. Ya, herbivora suka makan tumbuh-tumbuhan. Lanjut, konsumen sekunder atau tingkat 2 yaitu hewan karnivora, yaitu pemakan daging. Jadi konsumen 1 makan produsen, produsennya tumbuhan, berarti konsumen 1 hewan herbivora. Konsumen 2 suka makan konsumen 1, berarti konsumen 2 termasuk apa? Ya, betul, karnivora. Oke, sekarang konsumen tersier atau tingkat 3 hingga akhir atau puncak. Dan konsumen puncak ini adalah hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya, seperti singa, buaya, dan elang. Lanjut, ada apa ya? Ada pengurai. Ini apa ya pengurai ya? Ya namanya saja pengurai, berarti tugasnya mengurai. Apa yang diurai? Bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah. Ya, bangkai ini jadi bangkai hewan-hewan ya, itu yang sudah mati. Itu akan dikembalikan nutrisinya ke dalam tanah. Nah, siapa saja sih pengurai ini? Ternyata pengurai adalah jamur atau bakteri pengurai. Oke, sampai sini sudah jelas? Rantai makanan ada produsen, konsumen, pengurai. Konsumen sendiri itu ada 1, konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3, ada juga terakhirnya konsumen puncak. Lanjut. Nah, ini dia alga dan lumut yang mungkin di antara kalian yang belum pernah mengenal alga dan lumut seperti ini ya. Contoh gambarnya. Oke, sekarang kita ke rantai makanan ekosistem sawah. Siapa yang pernah ke sawah? Oke, kita lanjut ya. Padi produsen, tikus konsumen 1, ular konsumen 2, elang konsumen 3, kemudian pengurai, jamur atau bakteri. Tikus makan padi, tikus konsumen 1, ular suka tikus, atau ular mau makan tikus. Jadi ular sebagai konsumen 2.
Tadi masih ingat kan kalau konsumen 2 itu termasuk karnivora. Oke. Kemudian elang. Elang ini termasuk konsumen 3. Tapi ternyata anak-anak, di sini elang itu konsumen puncak karena nggak ada lagi hewan yang mau makan elang. Oke, itu ya. Itu adalah salah satu contoh ekosistem di sawah. Dan rantai makanan ekosistem sawah, contohnya tidak hanya ada di sini, banyak sekali. Kalian bisa mencari sumber referensi dari buku yang lain, majalah, internet, seperti itu ya. Oke. Lanjut ke rantai makanan ekosistem laut. Fitoplankton itu sebagai produsen karena ia membentuk cadangan makanan yang disebut amilum melalui proses fotosintesis. Ikan kecil konsumen primer atau tingkat 1 karena ikan kecil ini makan fitoplankton agar bisa bertahan hidup. Anjing laut sebagai konsumen sekunder atau konsumen kedua karena anjing laut makan ikan kecil dan mengubahnya menjadi energi untuk kelangsungan hidupnya. Hiu sebagai konsumen ketiga atau konsumen puncak karena hiu makan anjing laut agar dapat bertahan hidup ya. Dan hiu ini tidak ada hewan lain yang mau makan hiu, berarti hiu sebagai konsumen puncak. Dekomposer perannya mengurai hiu pada saat mati agar nutrisinya dapat diserap tanah di mana tanaman laut hidup. Begitu. Lanjut ke ekosistem danau. Ada fitoplankton, produsen, zooplankton konsumen 1, larva capung atau nyamuk konsumen 2, ikan konsumen 3, buaya konsumen puncak, kemudian pengurai. Selain fitoplankton ada juga tanaman hidrilla, produsen, siput konsumen 1, burung pemakan ikan konsumen 2, atau dalam hal ini dia burung pemakan ikan sebagai konsumen puncak. Kemudian pengurai, ada tanaman eceng gondok dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung kemudian posisinya saat ini di rantai makanan itu sebagai konsumen puncak. Nah, selanjutnya rantai makanan ekosistem sungai. Ada alga atau lumut, udang, ikan, ular sungai, pengurai. Alga atau lumut sebagai produsen, udang konsumen 1, ikan konsumen 2, ular sungai konsumen yang keberapa? Ayo, konsumen puncak ya. Lanjut, ekosistem sabana. Sabana itu apa sih? Ada yang tahu? Wah, oke. Padang rumput. Jadi di sana pasti banyak rumput ya. Area yang luas, rumput-rumput. Tentu ada hewan yang suka rumput. Ayo, hewan yang suka rumput tadi apa di awal? Ayo, masih ingat? Yang suka tumbuhan apa? Herbivora. Cakep, betul. Rumput, produsen, zebra makan rumput, zebra sebagai konsumen 1, harimau sebagai konsumen 2, sekaligus ini sebagai konsumen puncak, seperti cheetah ini juga konsumen puncak ya. Kemudian pengurai. Itu anak-anak tentang ekosistem sabana. Dan untuk contoh-contoh ekosistem ini banyak hal yang bisa kalian pelajari lewat sumber internet, buku-buku, bertanya dengan orang tua, guru, atau saudara. Oke, lakukan yang terbaik hari ini karena waktu tak akan berputar kembali. Semangat!
Terima kasih. Salam sehat dan semangat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.